밤 10시 2분입니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 고생하셨어요. Okay, boys, here we go. Halo Celengers, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan bercerita tentang satu buah film berjudul Girl on the Bulldozer. Di film ini menceritakan kisah seorang gadis berusia 19 tahun yang berusaha menyelidiki kasus ayahnya setelah sang ayah mengalami kecelakaan misterius. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Go Hye-young. Ia sedang berdiri di hadapan pengadilan. Ia terlibat kasus dengan tuduhan telah melakukan pemukulan terhadap 3 siswi dan seorang pelayan. Untung saja, hukuman untuk Go Hye-young tidaklah berat. Dia hanya diwajibkan mengikuti pelatihan anti kekerasan selama 1 hari. Setelah selesai pelatihan, Go Hye-young langsung menghampiri ketiga siswi yang sebelumnya telah membuatnya berurusan dengan pengadilan. Dengan penuh emosi, dia memukul salah satu dari mereka dan mengancam akan membunuhnya dengan gunting. 건들지 마. 아주 병신 될 줄 알아. Melihat itu tentu saja membuat mereka langsung kabur. Setelah itu, seolah tidak terjadi apa-apa, Go Hye-young pergi ke restoran milik ayahnya yang sekaligus menjadi rumah mereka. Pada saat itu restoran sedang ramai. Bukannya menolong ayahnya yang tengah sibuk dengan urusan restorannya, Go Hye-young malah mengambil sejumlah uang dan langsung pergi. Tepat ketika ia akan pergi, ayahnya mengalami kecelakaan, yaitu tangan kirinya tersiram air panas. 아이 진짜. Setelah itu, sang adik laki-laki yang masih kecil dan Go Hye-young langsung mengantar ayah mereka ke rumah sakit terdekat. Go Hye-young sangat terkejut ketika melihat biaya pengobatan luka bakar ayahnya yang mencapai 10 juta. Go Hye-young mencoba untuk menggunakan asuransi ayahnya. Namun sayang sekali, asuransi itu telah kadaluarsa dan ia harus membayar secara tunai. Go Hye-young juga mencoba menggunakan kartu kredit, tapi dia juga tidak berhasil karena limit kartunya telah habis. Go Hye-young yang tidak mampu membayar malah berdebat dengan ayahnya. Ayahnya meminta Go Hye-young untuk mentransfer uang dan mengaktifkan asuransi yang baru untuknya. 돈이 어딨어 내가. 의료보험 살리고 지금 해 지금. 그 날짜 지나면 또 보상 안 되고 복잡해. Di malam hari, Go Hye-young terlihat sangat dekat dan begitu menyayangi adiknya. Mereka terlihat begitu kompak dan sering menghabiskan waktu bersama ketika malam. Ketika kedua anaknya sudah tidur, ayah mereka diam-diam keluar rumah tanpa diketahui oleh kedua anaknya. Keesokan harinya, terlihat Go Hye-young sedang mengikuti pelatihan alat berat. Di kelas itu, ia sebagai satu-satunya murid wanita. Ternyata dia sedang belajar menjadi pengemudi bulldozer. Meskipun sudah diperingatkan oleh gurunya jika pekerjaan ini jarang ada wanita, namun ia tetap bersikeras untuk mengikuti pelatihan ini. Ia tidak peduli jika dirinya adalah satu-satunya wanita di sana. Tak lama setelah itu, Go Hye-young mendapatkan telepon dari kantor polisi. Dia adalah Go Yo-seok yang menanyakan keberadaan ayahnya. Go Yo-seok juga memberitahu kalau ayahnya terlibat dalam kasus kekerasan dan kabur menggunakan mobil. 아버님이 사람을 때려서 피해자 차를 타고 도주했다고 하는데 뭐 혹시 연락받으신 거 있어요? Mendengar kabar itu, Go Hye-young tak peduli dan lebih memilih pergi ke tempat kerjanya. Setelah sampai di kedai, Go Hye-young meminta izin kepada atasannya untuk terlambat 2 jam pada hari Kamis dan Jumat karena dia akan mengikuti pelatihan. Atasannya tak setuju dan malah menyarankannya untuk berhenti bekerja saja. Ia pun tak terima dan langsung membuat kekacauan di kedai. Ia meminta gajinya yang belum dibayarkan untuk dibayar sekarang juga. Setelah pulang, ketika di rumah, Go Hye-young menemukan adiknya sendirian dan belum makan. Ketika baru saja menyiapkan makanan, tiba-tiba saja mobil polisi datang dan membawanya ke rumah sakit. Ternyata, sang ayah rupanya tak sadarkan diri karena telah mengalami kecelakaan mobil. Setelah itu, Go Hye-young bertemu dengan Go Yo-seok, yaitu petugas kepolisian yang kemarin menghubunginya. Dan sekarang dia malah memberikan barang-barang milik ayahnya. Setelah itu, tak lama ada pihak agen asuransi yang datang dan menemui Go Hye-young. Ia datang untuk membayar ganti rugi mobil dan biaya pengobatan korban yang ditabrak oleh ayahnya ketika kecelakaan itu terjadi. Namun seperti biasa, Go Hye-young tak peduli dan lagi-lagi dia memilih pergi begitu saja. 보호자가 아니라 구본진 씨 딸이고요. 분 깨어나시면 그때 저 새끼랑 얘기하세요.
Keesokan harinya, Gu Hye-yong mengantarkan adiknya ke sekolah. Dia memberikan semangat untuk adiknya dengan menunjukkan tato naga yang menjadi kebanggaannya. Namun lagi-lagi, dia mendapatkan telepon dari orang yang mencari ayahnya. Gu Hye-yong memilih untuk tidak memberitahu dan mematikan HP-nya. Setelah itu dia pulang ke restoran dan melihat beberapa karyawan ayahnya yang bingung karena tak tahu harus berbuat apa. Pertanyaannya adalah, apakah mereka harus membuka restoran atau tidak? Saat itu, Gu Hye-yong memilih untuk tidak peduli dan menyarankan untuk tutup saja. Namun usulan itu malah membuat karyawannya pada marah karena gajinya sebulan yang lalu belum dibayar. 우리 저번 달에도 월급 반밖에 안 들어왔는데. Tiba-tiba, pamannya datang dan mencari ayah Gu Hye-yong 어디 가셨어? 병원에 좀. dan menjelaskan kalau ayahnya dirawat di rumah sakit akibat luka bakar kemarin. Mendengar itu, sang paman langsung pergi begitu saja dan mengurungkan niatnya untuk memberikan sebuah bingkisan yang entah isinya apa. Di tempat pelatihan, Gu Hye-yong kembali mendapatkan telepon dari seorang misterius yang menanyakan keberadaan ayahnya. Gu Hye-yong yang kesal langsung mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal dan meminta orang itu tidak menelpon lagi. Di tempat latihan, Gu Hye-yong tak seperti siswa lainnya yang terlihat kesulitan mengemudikan bulldozer. Ia justru tampak tenang dan bisa mengemudikan alat berat itu dengan mudah. Pada malam harinya, setibanya di restoran, dia terkejut melihat ada dua orang misterius yang sedang memeriksa restorannya. Mereka terlihat sedang membaca berkas tentang penataan ulang restoran. Gu Hye-yong mencoba bertanya tentang identitas mereka, tapi mereka tidak menggubris perkataan Gu Hye-yong karena menganggap Gu Hye-yong ini masih anak kecil. Di sisi lain, seorang wanita mengungkapkan kepadanya tentang rencana pengambil alihan restoran itu. Gu Hye-yong dengan kebingungan dan perasaan tak percaya mempertanyakan mengapa ayahnya tidak pernah memberikan kabar tentang penjualan restoran ini. Wanita itu lalu menjelaskan ulang kalau restoran ini bukanlah milik ayahnya, karena sebenarnya ayah Gu Hye-yong hanya menyewa tempat itu. Kemudian, orang-orang tadi langsung naik ke lantai 2 rumah mereka. Bahkan, mereka mengabaikan keberadaan Gu Hye-yong yang ada di sana. Gu Hye-yong yang merasa kesal dengan cepat mengambil pisau daging dan mengancam orang-orang itu untuk segera meninggalkan restoran. Akibat kejadian yang terus-menerus ini, Gu Hye-yong menjadi frustasi dan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Di sana, dia ingin meminta penjelasan langsung kepada ayahnya tentang semua yang terjadi. Namun sayangnya, sang ayah yang baru saja menjalani operasi, keadaannya malah semakin memburuk. Sambil memeriksa barang-barang milik ayahnya, ia penasaran dan langsung mengaktifkan HP milik ayahnya. Di sana dia menemukan bahwa banyak aplikasi masih terbuka di HP itu. Gu Hye-yong mencoba menghubungi salah satu nomor yang ada, namun sayangnya tidak ada jawaban. Tiba-tiba, seorang dokter mendatangi Gu Hye-yong dan mengabarkan kabar buruk. Kalau kini, ayah Gu Hye-yong mengalami kerusakan fungsi otak yang mengakibatkan melemahnya seluruh fungsi kerja tubuh. Mendengar itu, ia tampak putus asa di samping ayahnya yang tidak sadarkan diri. Pada hari berikutnya, Gu Hye-yong mendatangi lokasi kecelakaan ayahnya. Dia menemukan beberapa tanda yang menunjukkan di mana ayahnya ditabrak. Di tengah-tengah lokasi itu, tepat di atas tanda itu, tiba-tiba saja ada truk lewat yang membuatnya hampir tertabrak. Setelah mengunjungi lokasi kecelakaan, Gu Hye-yong mendapatkan suatu kesimpulan. Ia lalu cepat-cepat kembali ke rumah sakit untuk menemui korban yang ditabrak oleh ayahnya. Di sana, Gu Hye-yong menemukan seorang laki-laki yang terbaring dengan luka parah di sekujur tubuhnya dan seorang wanita dengan luka ringan di tangannya. Gu Hye-yong memaksa dan meminta wanita itu untuk menjelaskan kronologi kejadian secara detail. Namun, belum sempat wanita itu menjelaskan apapun, ibu dari korban laki-laki itu datang dan mengusir Gu Hye-yong. Tentu saja ia tidak terima karena telah menuduh Gu Hye-yong dan ayahnya sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Gu Hye-yong yang merasa tidak bersalah membuat keributan dan akhirnya diusir dari rumah sakit. 나가. 엄마 못 찾아. 엄마 죽었다 야 미친년이. Di luar rumah sakit, ternyata ia sengaja menunggu untuk mencegat wanita tadi dan tak lama wanita itu keluar sendiri. Gu Hye-yong yang melihatnya langsung mengikuti dan memaksa wanita itu untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya. Namun wanita itu tak menggubris Gu Hye-yong. Gu Hye-yong yang merasa terabaikan langsung memegang tangan wanita itu yang masih terbungkus perban akibat kecelakaan. Tapi ternyata Gu Hye-yong menyadari jika perban itu merupakan perban bohongan dan wanita itu hanya pura-pura sakit. Melihat fakta ini, ia dengan cepat kembali ke rumah sakit.
Tapi ketika akan kembali ke ruangan, si korban laki-laki itu sudah diperbolehkan pulang dan akan rawat jalan. Setelah itu Gu Hye-yong mengatakan ke pihak rumah sakit jika korban kecelakaan itu berbohong. Namun pihak rumah sakit tidak mau mendengarkan penjelasan Gu Hye-yong. Setelah itu Gu Hye-yong menelpon pihak asuransi, namun sama saja. Pihak asuransi tidak mau mendengar penjelasan dari Gu Hye-yong. Setelah itu ia pun bertekad untuk mendapatkan keadilan. Ia kemudian pergi ke kantor polisi dan menemui Go Yo-seok. Sayangnya, lagi-lagi dia tidak menemukan solusi. Go Yo-seok malah mengulik masa lalu ayahnya dan menemukan jejak kerja ayahnya dengan Choi Young. Kejadian itu sudah 18 tahun yang lalu. Dan sepertinya ayah Gu telah membuat keributan di kantor Choi Young sebelum kecelakaan itu terjadi. Di sini Go Yo-seok menuduh jika ayah Gu ini depresi karena terlilit hutang yang cukup banyak. Karena depresi, maka ayahnya bunuh diri dengan menabrakkan diri menggunakan mobil. Dalam kecelakaan itu juga tertangkap jika ayah Gu sudah mengaktifkan asuransi atas nama Gu Hye-yong yang tidak lain adalah putrinya sendiri sebelum hari kecelakaan itu terjadi. 모두 정지 상태였다가 이거 수혜자가 따님이에요, 구혜영 씨. Setelah itu, Gu Hye-yong pulang dan langsung mencari dokumen dan berkas-berkas yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tak lama, Gu Hye-yong membuka HP milik ayahnya. Dia menemukan pesan yang terakhir kali dikirim oleh ayahnya kepada Choi Young, tepat sebelum hari kecelakaan tragis itu terjadi. Keesokan harinya, Gu Hye-yong langsung pergi ke kantor Choi Young. Meski awalnya diabaikan oleh Choi Young, tapi berkat sikap keras kepala Gu Hye-yong membuat Choi Young tak punya pilihan lain dan akhirnya ia langsung dipersilahkan masuk ke dalam mobilnya. Setelah itu, Choi Young dengan cepat menyimpulkan kalau ayah Gu Hye-yong adalah seorang pemabuk yang memiliki banyak hutang. Jadi selama ini, Choi Young telah meminjamkan restorannya untuk ayah Gu dan kini Choi Young ingin mengambil alih restoran itu untuk keponakannya. Choi Young juga memberikan uang untuk membantu Gu Hye-yong pindah rumah. Namun Gu Hye-yong yang belum puas dengan penjelasannya malah ditinggal oleh Choi Young yang langsung keluar untuk kampanye politiknya. Karena tak punya kuasa, akhirnya ia langsung diusir dari sana. Tak lama kemudian, Gu Hye-yong menerima telepon dari adiknya yang mengabari jika restorannya kini sudah hancur porak-poranda. 혜저가 Pada malam harinya, Gu Hye-yong tak punya pilihan lain. Karena restoran serta rumah mereka sudah hancur, akhirnya Gu Hye-yong dan adiknya pergi ke rumah bibinya untuk menginap di sana sementara waktu. Tapi sepertinya bibinya ini seperti berat hati kalau Gu Hye-yong dan adiknya akan menginap di sana. Gu Hye-yong yang peka langsung memanggil adiknya untuk segera pergi. Namun sebelum pergi, adiknya itu malah dicegah oleh bibinya dan langsung memegang lengan adiknya yang membuatnya teriak kesakitan. Sang bibi yang penasaran langsung melihat lengan keponakannya itu. Dan betapa terkejutnya sang bibi melihat ada luka lebam di lengannya. Setelah itu sang bibi langsung mengeluarkan unek-uneknya tentang ayah Gu Hye-yong. Ternyata dia telah berhutang ke sana kemari demi mendirikan restoran. Ayah Gu Hye-yong selalu mengeluh karena restoran itu tidak pernah menghasilkan keuntungan. Dan saat ini ayahnya terjerat hutang sebesar 5 miliar. Karena tak sanggup mendengar ocehan dari bibi, akhirnya Gu Hye-yong dan adiknya memutuskan untuk pergi. Ternyata mereka kembali ke restoran dan ia mulai memutar rekaman suara milik ayahnya. Dalam rekaman itu terungkap bahwa ayah Gu Hye-yong mendatangi Choi Young dan meminta untuk perpanjangan waktu dalam melunasi hutangnya. Dia bahkan memberikan pisau dan mengatakan, "Jika aku berbohong, kau boleh membunuhku." Tapi Choi Young tidak lagi percaya dan meminta mereka untuk segera meninggalkan restoran itu. 마지막으로 말씀드리겠습니다. 이 칼로 저 죽이십시오. 며칠 있으면 재산 신고라고. 그래서 건물을 판 거야. Namun, ayah Gu Hye-yong memohon untuk diberikan waktu. Hingga akhirnya mereka terus bertengkar. Ketika mau pergi, ayah Gu Hye-yong secara tak sengaja melukai karyawan resepsionis wanita di kantor Choi Young. Ia melukai dengan pisau yang sedang ia pegang. Karena panik, akhirnya ayah Gu buru-buru melarikan diri dengan mobil milik Choi Young dan tanpa diduga kecelakaan itu pun terjadi. 아, 무슨 소리야. Gu Hye-yong kemudian mencoba mendatangi kantor Choi Young, tetapi ia tak ada di sana. Resepsionis pun tak mau memberitahu kemana perginya Choi Young. Setelah itu, ia mengambil sebuah brosur dan mencoba menelpon nomor yang tertera. Dia berpura-pura sebagai seorang wartawan dan berhasil mengetahui keberadaan Choi Young yang sedang menghadiri sebuah pertemuan di sebuah restoran. Gu Hye-yong langsung menuju ke restoran itu dan langsung menunjukkan bukti rekaman dari HP milik ayahnya. Yang mana ternyata Choi Young sengaja menghancurkan restoran ayah Gu
Dan restoran itu sebenarnya tidak diambil alih untuk keponakannya. Karena merasa terancam, Choyong memerintahkan untuk mengamankan Go Hye-yong. Bahkan HP milik ayahnya itu dihancurkan di depan mata Go Hye-yong. 뭐 아주 개새끼를 만들어줄라니. 놔라고! Setelah itu ia mendatangi pamannya. Dia bertanya kepada pamannya apa yang pamannya bawa ketika ada di restoran kala itu. Ternyata pamannya membawa uang yang berasal dari Choyong untuk biaya pindah mereka. Kemudian Go Hye-yong membongkar semua kebusukan Choyong dan membongkar kebenaran tentang kecelakaan itu. Namun sang paman mencegah untuk balas dendam karena pada saat ini mereka tidak punya kuasa lagi. Go Hye-yong yang tidak mau mendengar nasihat pamannya langsung mencari Choyong yang kebetulan sedang kampanye. 이모부가 어떻게 이럴 수 있어? 너 뭐 이러고 돌아다니면 뭐? 이번만 조카 씨발. Tak tanggung-tanggung, ia langsung menamparnya di depan semua orang. Hal itu tentu saja menarik perhatian wartawan yang ada di sana. Sekretaris Choyong mencoba membawa Go Hye-yong pergi, dan selama di perjalanan, sekretaris itu menjelaskan kalau Choyong sebenarnya menawarkan kompensasi dana untuk perpindahan dan memberi kesempatan bagi ayah Go. Terlihat pula sekretaris Choyong memberikan uang itu kepada Go Hye-yong. Setelah itu, Go Hye-yong pulang untuk mengambil jerigen dan membawanya ke rumah Choyong. Namun satpam mencurigai Go Hye-yong saat dia masuk ke rumah Choyong. Ia langsung membuang uang yang diterimanya sambil menuangkan bensin di atasnya. Tapi belum sempat dia menyalakan korek, ia dicegah oleh satpam dan istri Choyong. Di sini istri Choyong ingin menenangkan situasi, namun Go Hye-yong malah kabur. Ketika kabur, Go Hye-yong malah bertemu dengan 3 siswi SMA yang juga memiliki masalah dengan Choyong di awal scene. Tak butuh waktu lama, ia langsung dihajar oleh mereka. Tentu saja ia kalah karena mereka berempat sampai menyewa laki-laki bayaran untuk menghajar Go Hye-yong. Tak lama kemudian, adik Go Hye-yong datang dan membuat mereka kabur. Ketika di rumah, ia mengatakan ke adiknya kalau kini umur ayah mereka tak lama lagi akibat kecelakaan itu. Keduanya pun menangis dan Go Hye-yong tiba-tiba teringat pesan ibunya sebelum meninggal 8 tahun yang lalu. 혜저가 아빠는 죽었어? Ia diminta untuk menjaga ayah dan adiknya. Namun Go Hye-yong merasa gagal menjalankan amanat itu. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke rumah sakit. Tapi ia tak menemukan ayah mereka di sana. Ternyata sang dokter menyarankan Go Hye-yong untuk menandatangani surat pelepasan alat bantu untuk hidup ayahnya, yang berarti ayahnya akan dibiarkan meninggal. Dan mau tidak mau, Go Hye-yong menandatangani keputusan itu. Tapi sebelum itu, dia sempat mencium kening ayahnya sebagai tanda perpisahan. 사망 시각 밤 10시 2분입니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 고생하셨어요. Karena tak mau adiknya terlantar, akhirnya Go Hye-yong pergi ke rumah bibinya untuk menitipkan adiknya. Setelah itu, Go Hye-yong mencari satu bulldozer dan menggunakannya untuk menghancurkan restoran ayahnya. Tak butuh waktu lama, akhirnya polisi datang dan polisi mencoba menghentikan aksi gilanya ini. Tetapi Go Hye-yong tak mau mendengar. Go Hye-yong yang sudah diselimuti dendam kemudian berniat untuk menghancurkan rumah Choyong, tapi sayangnya karena tembok rumah Choyong sangat tebal membuat Go Hye-yong kesulitan untuk menghancurkannya. Karena ia tak mau mendengarkan peringatan dari polisi, akhirnya polisi pun memberikan peringatan sebuah tembakan ke udara. Akibat dari ulahnya itu, ia harus menjalani hukuman penjara selama 18 bulan. Singkat cerita, Go Hye-yong yang kini sudah dibebaskan. Ia mendatangi pria bernama Kim yang ditabrak oleh ayahnya setahun yang lalu. Dia menanyakan kejadian yang sebenarnya, dan akhirnya Kim mengaku kalau pada saat itu dia mabuk bersama pacarnya, sehingga secara tak sengaja tertabrak mobil ayah Go Hye-yong. Kim meminta maaf atas kejadian itu yang berakibat pada kematian ayah Go Hye-yong. Go Hye-yong yang mendengar pengakuan itu merasa puas dan kembali menjalankan kehidupan normal bersama adiknya, serta ia bekerja sebagai pengantar makanan. Suatu hari, dia mendapatkan telepon dari agen asuransi yang mengabarkan bahwa ia menerima kompensasi atas kecelakaan ayahnya sebesar 1,8 miliar. Kini, Go Hye-yong dan adiknya dapat menjalani kehidupan baru dengan hati yang lebih tenang, mengingat masa lalu yang telah mereka hadapi begitu sulit. Dan film pun tamat.